fine save from Anando Ari. Striker kita salah satu striker, tapi ya perlu waktu. This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today we die for each other. Link live streaming Timnas U23 Indonesia versus Yordania di Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Yordania pada pertandingan ketiga grup A Piala Asia U23 2024. Pertandingan itu akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium. Timnas U23 Indonesia butuh poin untuk lolos ke perempat final. Untuk lolos, Garuda Muda harus meraih kemenangan atau seri melawan Yordania. Sementara Yordania harus memenangkan pertandingan untuk lolos ke perempat final. Pelatih Yordania Abu Zema bertekad ingin meloloskan timnya. Ia menyatakan satu-satunya jalan adalah kemenangan atas Timnas U23 Indonesia. Tim Yordania masih termasuk di antara tim yang bersaing untuk lolos, kata Abu Zema dilansir dari Binwin. Dan kami belum mengucapkan selamat tinggal pada turnamen. Dan kami akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Indonesia, karena kami tidak punya pilihan selain meraih kemenangan, ujarnya. Saat ini posisi klasemen grup A dipimpin oleh tuan rumah Qatar dengan 6 poin. Qatar sudah dipastikan lolos ke perempat final dengan status juara grup A. Tim tuan rumah masih menyisakan satu pertandingan melawan Australia pada Minggu, 21 April 2024. Posisi kedua ditempati oleh Timnas U23 Indonesia dengan 3 poin. Yordania ada di peringkat ketiga, mereka mengemas 1 poin. Posisi juru kunci dihuni oleh Australia dengan 1 poin. Nama Jai Idzes tidak ada dalam daftar 28 pemain Timnas Indonesia U23 yang dipanggil pelatih Shin Tae-yong untuk mengikuti Piala Asia U23 2024 pada awal yang lalu, padahal, Jai Idzes masih berusia 23 tahun dan secara performa sangat luar biasa bersama Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andaikan Jai Idzes dilepas oleh klubnya, tak ayal Indonesia bakalan garang, lebih-lebih nanti pertandingan pamungkas fase grup melawan Yordania, flashback. Saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada 21 Maret dan 26 Maret lalu, Jai Idzes tampil sebagai starter dan sukses menciptakan gol di pertandingan kedua. Shin Tae-yong pun mengaku sangat puas dengan penampilan pemain kelahiran Mierlo, Belanda tersebut. Jika Idzes bisa memperkuat Garuda Muda, akan menjadi tambahan kekuatan yang luar biasa khususnya di lini belakang. PSSI menargetkan kepada Shin Tae-yong membawa Timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Jika lolos semifinal Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia selangkah lagi menembus putaran final Olimpiade Paris 2024. Sesuai regulasi, tim-tim yang finish di peringkat 1, 2 dan 3 Piala Asia U23 2024 berhak lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sementara itu, tim yang finish di peringkat 4, bakal mengikuti playoff kontra wakil Afrika demi memperebutkan 1 tiket. Mengapa Jai Idzes tidak dipanggil meski sesuai data yang bersangkutan masih berusia 23 tahun? Berdasarkan aturan, pemain-pemain yang mentas di Piala Asia U23 2024 adalah maksimal kelahiran 1 Januari 2001. Pemain-pemain yang lahir pada 2000 ke atas atau kelahiran 31 Desember 2000 sekalipun, takkan diizinkan untuk ambil bagian. Karena itu, Jai Idzes yang kelahiran 2 Juni 2000, tidak diizinkan ambil bagian di Piala Asia U23 2024. Tim nasional, Timnas, U23 Indonesia versus Yordania laga pamungkas grup A Piala Asia 2024 akan kembali memasukkan Ivar Jenner. Dan mungkinkah Elkan Bagot dan Jai Idzes dipanggil dadakan oleh Shin Tae-yong?
Akan tetapi tim Garuda masih akan mengabsenkan Ramadan Sananta yang masih harus absen satu laga lagi. Laga Indonesia U23 versus Yordania U23 akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Laga Indonesia U23 versus Yordania U23 akan dihelat di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, pada Minggu, 21 April 2024, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Siaran pertandingan penentu kelolosan pasukan Garuda ini akan tayang live via RCTI dan Streaming Vision. Indonesia yang sudah mengumpulkan 3 poin kini cuma butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke perempat final. Pada akhir klasemen, tim Garuda berpotensi menyamai torehan Qatar, 6 poin. Namun jika lolos, Indonesia hanya akan menjadi runner-up lantaran Qatar sudah dipastikan menjadi juara grup. Qatar unggul head-to-head, H2H, atas Indonesia. Sebaliknya jika Indonesia kalah, maka peluang untuk lolos akan dimiliki Yordania dan Australia yang saat ini sama-sama mengumpulkan 1 poin. Kedua negara ini punya peluang untuk mengumpulkan maksimal 4 poin andai memenangi laga terakhir. Indonesia kembali mendapatkan kedalaman skuadnya usai sanksi 1 laga Ivar Jenner berakhir. Selain itu, Garuda berpotensi memainkan Justin Hubner yang sudah turun di laga kedua melawan Australia lalu. Jenner sebelumnya mendapatkan kartu merah di laga perdana melawan Qatar. Absennya Jenner sempat membuat pelatih Shin Tae-yong memasang Nathan Jo Aon yang aslinya berposisi sebagai bek kiri sebagai jangkar lapangan tengah. Andaikan Elkan Bagot dan Jay Itzes, pastinya Indonesia semakin garang. Bakal jadi saingan di timnas Indonesia, Martin Paes bereaksi usai lihat performa apik Hernando Ari. Termasuk Martin Paes, 4 pemain keturunan ini puji penampilan gemilang Hernando Ari di bawah Mister Hernando Ari Sutaryadi menjadi man of the match di laga Indonesia U23 versus Australia U23 pada Kamis. 18.4 malam waktu Indonesia Barat. Pujian pun banjir menghampiri dirinya, termasuk dari para pemain keturunan. Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan laga kedua grup A Piala Asia U23 2024. Gol semata wayang skuad Garuda Muda diciptakan oleh bek milik Borneo FC, yaitu Komang Teguh lewat sundulan kepala yang diawali dari skema set piece. Penampilan gemilang yang ditunjukkan Hernando Ari mengundang banyak pujian dari pencinta sepak bola Indonesia, bahkan rekan-rekannya pun tak luput memberikan apresiasi terhadap dirinya. Di antaranya ialah para pemain keturunan yang memberikan pujian terhadap penampilan Hernando Ari di bawah Mister Timnas Indonesia U23.